Puji nama Tuhan, saya menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membawa korban syukur kita, pujian kita yang terbaik. Sebab Dia pribadi Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah yang layak untuk diagungkan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang ajaib buat hidup kami. Kami sadar hari ini kalau kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak untuk diagungkan, menerima pujian, hormat serta syukur. Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meninggikan-Mu Tuhan, mengagungkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya lawatan-Mu bekerja buat hidup kami pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, thank you God. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kedua tanganmu, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila sentuhan hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan, melawati setiap kami. Haleluya, katakan
masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Thank you God. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, kami sembahkan, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud, thank you di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu, menyembah-Mu Yesus Tuhan.
menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Glory bagimu, oh, oh. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu terus menyembah-Mu, terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Siapa Siapa patakaranamu shirede ibiri anamu. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya. Glory, glory, glory. Menyembahmu Tuhan, sembahmu, oh, oh. Terima kasih. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat kedua tanganmu, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Glory, katakan sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, oh, adil dan benarlah jalanmu. Kau Raja di atas segala raja, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Angkat kedua tanganmu, katakan layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu, oh, oh, oh. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, oh, oh, oh. Layaklah segala bangsa, segala bangsa
dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu. Angkat kedua tanganmu, katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Nyatakan sekali lagi, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Oh, sembah kekudusan namanya. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan. Oh, ya namo, haleluya. Hadiratmu, hadiratmu, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh, oh. Glory bagimu, glory bagimu. Sembahmu, menyembahmu, meninggikanmu. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, glory. Menyembah shepepe papa papa pata karana mata karana mata karana mo shebede anamo sibidi arabasiki papa papa sibidi anamo show. Haleluya, haleluya, glory, glory bagimu. Sembahmu Yesus, glory. Terima kasih, terima kasih. Thank you God, thank you, glory. Oh, iya naso. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih Tuhan. Sungguh Engkau mempesona buat hidup kami. Terpesona melihat akan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kupapa-pata. Terima kasih. Thank you. Papa takarana mata karana mata. Siapa patakarana mata kara papa patakara. Sikibiri sibiri. Show. Glory, glory. Hallelujah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat kedua tangan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, Yesus, biarlah ku membawa hatiku, membawa hatiku menyembah-Mu, menyembah-Mu.
glory. Oh, makasih Tuhan. Thank you God. Bawa terus penyembahan kami, pujian kami kepadamu. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk diagungkan. Sembah hanya bagimu Tuhan. Mari kekasih Tuhan, buka kedua tanganmu, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Oh, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Oh, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Dengan iman katakan, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Oh, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Oh, Yesus layak disembah. Yesus layak disembah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita kali ini terambil di Kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26. Dikatakan firman Tuhan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat yang ke-26 dikatakan firman Tuhan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara bisa melihat atau membaca daripada keseluruhan daripada kisah ini. Saudara perlu ketahui bahwa ini sebuah anugerah yang sebenarnya yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga daripada Lot ini, bahwa mereka diselamatkan daripada api belerang yang menghanguskan Sodom dan Gomora. Dan penyelamatan daripada Lot ini sebenarnya ada andil juga daripada Abraham yang sebagai omnya, hasil dari tawar menawar antara Tuhan dan Abraham, sehingga Lot ini bisa diselamatkan. Tetapi dalam kisah ini Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa Lot ini, khususnya istri daripada Lot ini, tidak mengindahkan perintah Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Tetapi
perkataan firman Tuhan ini, tetapi perintah Tuhan ini tidak diindahkan daripada keluarga daripada Lot, khususnya daripada istrinya. Nah, sehingga pada akhirnya di ayat yang ke-26, hatinya istri Lot ini masih tinggal di Sodom. Tubuhnya sudah keluar, tetapi hatinya masih tinggal di Sodom dan Gomora. Pada akhirnya dia menoleh ke belakang dan dikatakan firman Tuhan, dia menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang semua katakan kepada kita semuanya, bahwa gini, kita ini kan sudah ditebus oleh darah anak domba, dengan darah yang mahal, dengan nyawa Tuhan mengambil kita dari lumpur dosa. Dengan anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita dibersihkan dari dosa kita, dari lumpur dosa, sehingga kita dilayakkan yang seharusnya kita mati binasa. Oleh anugerah Tuhan, lewat kematiannya kita ditebus. Nah, seringkali begini Bapak Ibu, salah satu prinsip penting dalam kita mengikut Tuhan dan melakukan firman-Nya adalah gini, janganlah kita suka menoleh ke belakang. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, yaitu yang terpenting waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, janganlah suka menoleh ke belakang. Nah, waktu saudara suka menoleh ke belakang, membuat gini, saudara pada akhirnya gini, berlambat-lambat dalam meresponi firman Tuhan. Oh ya, saudara akan lambat, saudara akan yang namanya gini, mengulur-ulur waktu untuk meresponi daripada kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya gini, waktu saudara berlambat-lambat, saudara mengulur-ulur waktu untuk meresponi, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, pada akhirnya gini, imanmu akan goyah. Pada akhirnya saudara akan terpengaruh dengan kehidupan dunia ini yang ditawarkan seperti Sodom dan Gomora ini. Dunia menawarkan sesuatu yang menjanjikan, sepertinya hal-hal yang manis, tetapi pada akhirnya ujungnya adalah maut. Yang mengerti katakan amin. Pada akhirnya waktu saudara bimbang, saudara ragu, tidak tenang, khawatir, dan tergopoh-gopoh, salah untuk mengambil sebuah keputusan. Karena kenapa? Saudara membiasakan diri untuk menoleh ke belakang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah Lot ini sangat bagus, sangatlah untuk gini, sebagai perenungan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat buat kita begini, bahwa janganlah suka menoleh ke belakang. Waktu saudara suka menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah yang namanya maju-maju. Karena kenapa? Kita sering menoleh ke belakang. Otomatis kalau seperti saya bisa mengibaratkan, kalau saudara naik mobil sering melihat kaca spion yang kecil itu, atau saudara sering melihat ke belakang, pada akhirnya gas kan akan turun, saudara akan melihat, jadi saudara akan lambat, pada akhirnya tidak akan pernah maju-maju untuk melihat janji Tuhan yang ada di depan sana. Yang mengerti katakan amin. Dengan menoleh ke belakang, kita akan banyak terpengaruh pada akhirnya. Oh ya, saudara akan terpengaruh dengan kehidupan yang ditawarkan di masa lalu saudara. Dan memang masa lalu saudara sepertinya atulah enak, sepertinya menjanjikan. Tetapi ingatlah satu hal, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa masa lalunya dia adalah seperti sampah, yang sekarang dia menikmati akan kemurahan daripada Tuhan, sehingga dia berkata, masa laluku itu adalah seperti sampah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa gini, jangan sering menoleh ke belakang. Kita tidak dapat, waktu saudara sering menoleh ke belakang, kita tidak dapat melihat akan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah tetapkan di depan sana. Nah, dibutuhkan fokus, dibutuhkan terus untuk maju ke depan. Supaya apa? Saudara akan melihat janji Tuhan, dan saudara akan meraih yang namanya janji Tuhan di depan sana. Sebab Tuhan sudah menjanjikan itu kepada kita. Waktu saudara tetap berjalan, tetap fokus ke depan, tetap mengandalkan Tuhan, janjinya akan tersedia buat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Dan terakhir Bapak Ibu, ini yang saya mau katakan kepada kita, janganlah suka menoleh ke belakang. Waktu saudara membiarkan engkau suka menoleh ke belakang, bahwa gini, intimidasi terus menerus akan datang dalam kehidupanmu. Ingat perkataan ini,
intimidasi, ketakutan akan terus-menerus datang dalam kehidupan kita. Nah, waktu intimidasi datang dalam kehidupan, ingat satu hal, aktivitas rohanimu pasti akan mati. Ketika aktivitas rohanimu akan mati pula imanmu pada akhirnya. Karena kenapa? Saudara tidak bisa lagi yang namanya berdoa, saudara tidak bisa lagi yang namanya beribadah. Karena kenapa? Terintimidasi. Kenapa engkau terintimidasi? Karena suka menoleh ke belakang. Nah, waktu saudara terintimidasi, pada akhirnya begini, saudara dan saya akan mengalami kematian secara rohani. Imanmu tidak bertumbuh pada akhirnya. Nah, yang jadi nasihat buat kehidupan kita bahwa begini Bapak Ibu, janganlah suka menoleh ke belakang. Setan boleh merusak masa lalu kita, tetapi setan tidak akan berkuasa atas masa depan kita. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, yang mengerti katakan amin. Bahwa setan boleh merusak masa lalu kita, tetapi setan tidak berkuasa atas hari depan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bahwa masa lalu kita itu kita sudah tinggalkan, sudah dikuburkan lewat pembaptisan daripada air. Dikatakan bahwa masa lalu kita, dosa-dosa kita telah terselesaikan, telah dikuburkan, dan kita menjadi suatu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sudah sampaikan kepada kita menjadi perenungan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak-Mu yang hari ini yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit. Tuhan, sembuhkan sakit mereka. Tuhan, pulihkan sakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, biar dia menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada juga pokok-pokok doa yang masuk Tuhan. Hamba berdoa yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap bertambahnya usia mereka, bertambah pula anugerah penyertaan Tuhan. Tuhan limpahkan atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus melepaskan berkat buat bangsa ini. Kami terus melepaskan berkat damai Tuhan ada di bangsa dan kota kami, dimanapun kami tinggal. Tuhan, turunkan anugerah rahmat-Mu buat bangsa dan kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan yang diambil benar-benar Tuhan ada di sana dan memberikan damai sejahtera buat bangsa dan kota kami. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Biarlah hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kami semuanya. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa, ada pergumulan doa, saudara bisa WA kami di nomor 081 359 741 042. Kita akan berdoa bersama-sama dan saudara akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.